Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat. Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir kembali memasuki fase yang penuh ketegangan. Berbagai upaya diplomasi yang sempat memberikan secercah harapan pada akhir dekade lalu, kini praktis terhenti. Saluran komunikasi militer antara kedua negara beberapa kali terputus. Korea Utara terus melakukan uji coba rudal, sementara Korea Selatan semakin memperkuat kerjasama pertahanannya dengan Amerika Serikat dan Jepang. Di tengah situasi yang tampak buntu tersebut, muncul sebuah perkembangan yang cukup mengejutkan. Korea Selatan justru melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang dinilai memiliki posisi unik untuk membantu membuka kembali pintu dialog dengan Korea Utara. Yang lebih menarik, sosok yang diminta untuk memainkan peran tersebut adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Informasi ini bukan sekadar rumor atau spekulasi di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sebuah acara bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, pernah menyampaikan permintaan agar dirinya bersedia mengunjungi Korea Utara apabila kesempatan tersebut memungkinkan. Jika benar-benar terrealisasi, kunjungan ini tentu bukan sekadar perjalanan diplomatik biasa. Langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk membantu mencairkan kembali hubungan antara dua Korea yang selama bertahun-tahun berada dalam situasi penuh ketegangan. Pernyataan tersebut segera menarik perhatian karena menunjukkan adanya kepercayaan dari Seoul terhadap posisi diplomatik Indonesia di kawasan Asia Timur. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, pernah menyampaikan kepadanya sebuah permintaan. Bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara? Presiden Prabowo kemudian memberikan tanggapan dengan gaya yang lugas. Ia menyatakan bahwa apabila Presiden Korea Selatan memintanya datang ke Korea Utara untuk membantu membuka ruang dialog, maka dirinya siap berangkat. Kalimat tersebut memang terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan makna diplomatik yang cukup besar. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa Indonesia terbuka untuk mengambil peran apabila kehadirannya benar-benar dapat membantu menciptakan kembali jalur komunikasi yang selama ini nyaris terputus antara kedua Korea. Lalu muncul pertanyaan yang menarik, mengapa Korea Selatan justru meminta bantuan Indonesia? Mengapa bukan Amerika Serikat, Jepang, China, atau bahkan Rusia yang selama ini jauh lebih sering terlibat dalam dinamika politik dan keamanan di semenanjung Korea? Bukankah negara-negara besar tersebut memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan militer yang jauh lebih kuat? Jawabannya justru bisa terletak pada sesuatu yang tidak selalu bisa dibeli dengan kekuatan militer atau kekuatan ekonomi, kepercayaan. Indonesia sejak lama dikenal menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak menempatkan dirinya sebagai bagian dari satu blok kekuatan tertentu dan berupaya menjaga hubungan dengan berbagai negara, termasuk negara-negara yang memiliki kepentingan dan pandangan politik yang berbeda. Posisi inilah yang membuat Indonesia memiliki ruang diplomasi yang relatif unik. Indonesia dapat menjalin hubungan dengan Korea Selatan, tetapi pada saat yang sama juga memiliki sejarah hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Dengan kata lain, Indonesia tidak datang ke meja perundingan sebagai pihak yang secara langsung berada di tengah konflik. Indonesia bisa datang sebagai pihak ketiga yang berusaha membuka pintu komunikasi. Dan dalam diplomasi, terkadang membuka pintu jauh lebih penting daripada langsung memberikan solusi. Ketika komunikasi antara dua pihak sudah memburuk, bahkan sebuah percakapan sederhana dapat menjadi langkah awal yang sangat berarti. Disinilah potensi peran Presiden Prabowo menjadi menarik. Jika suatu saat Prabowo benar-benar melakukan kunjungan ke Pyongyang atas permintaan Presiden Korea Selatan, maka Indonesia berpotensi memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara Seoul dan Pyongyang. Namun tentu saja, ini bukan tugas yang mudah. Korea Utara memiliki kepentingan keamanan yang sangat sensitif. Negara tersebut memandang program nuklir dan rudalnya sebagai bagian penting dari strategi pertahanan dan kelangsungan rezim.
Di sisi lain, Korea Selatan menghadapi ancaman langsung karena secara geografis berada sangat dekat dengan Korea Utara dan masih terikat dalam situasi konflik yang secara teknis belum sepenuhnya berakhir. Sementara itu, Amerika Serikat tetap memiliki peran besar dalam keamanan Korea Selatan. Karena itu, setiap upaya membuka dialog harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Indonesia tidak bisa datang dengan membawa tekanan. Indonesia juga tidak bisa memaksakan satu solusi kepada Korea Utara. Peran yang mungkin dimainkan justru lebih sederhana, tetapi sangat penting, membuka kembali jalur komunikasi. Sebab selama komunikasi masih terbuka, peluang untuk melakukan negosiasi tetap ada. Sebaliknya, ketika semua saluran komunikasi tertutup, kesalahpahaman kecil sekalipun dapat berkembang menjadi krisis yang jauh lebih besar. Dan disinilah politik luar negeri bebas aktif Indonesia bisa mendapatkan ujian sekaligus peluang terbesar. Jika Prabowo benar-benar diberi ruang untuk berkomunikasi dengan Pyongyang, maka Indonesia tidak hanya berbicara atas kepentingan nasionalnya sendiri. Indonesia juga berpotensi menunjukkan bahwa negara kekuatan menengah seperti Indonesia dapat memainkan peran dalam persoalan geopolitik yang jauh lebih besar dari wilayahnya sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kunjungan Prabowo ke Korea Utara benar-benar akan terjadi? Dan jika benar terjadi, apakah Pyongyang akan membuka pintunya untuk seorang pemimpin Indonesia yang datang membawa pesan dari Seoul? Jawabannya tentu masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal sudah jelas, ketika Korea Selatan mulai melihat Indonesia sebagai negara yang dapat membantu membuka kembali komunikasi dengan Korea Utara, posisi Indonesia dalam percaturan diplomasi Asia Timur menjadi semakin menarik untuk diperhatikan. Pendekatan seperti inilah yang membuat Indonesia relatif dapat diterima oleh banyak pihak. Dalam berbagai persoalan internasional, Indonesia seringkali dipandang sebagai negara yang lebih mengutamakan dialog daripada konfrontasi. Reputasi tersebut kemungkinan menjadi salah satu alasan mengapa Seoul melihat Jakarta sebagai mitra yang dapat membantu membuka kembali jalur komunikasi dengan Pyongyang. Apalagi, hubungan Indonesia dan Korea Selatan sendiri terus berkembang dalam berbagai bidang. Kerjasama ekonomi semakin luas, investasi terus berkembang, dan hubungan di sektor industri pertahanan juga menjadi salah satu bagian penting dari kemitraan kedua negara. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae yang sejak awal melibatkan Indonesia sebagai salah satu mitra dalam program tersebut. Selain sektor pertahanan, kedua negara juga memiliki kerjasama di berbagai bidang lain, mulai dari perdagangan, pendidikan, teknologi, hingga pembangunan infrastruktur. Hubungan yang semakin erat ini tentu menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih besar antara Jakarta dan Seoul. Karena itu, tidak mengherankan apabila Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, merasa cukup nyaman untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada Presiden Prabowo. Namun, ada satu hal yang jauh lebih menarik. Hubungan baik dengan Korea Selatan bukan berarti Indonesia otomatis memiliki akses mudah ke Korea Utara. Justru disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Korea Utara bukan negara yang mudah membuka pintu bagi pihak asing, terutama ketika pembicaraan menyangkut isu keamanan, program nuklir, rudal, dan hubungan dengan Korea Selatan maupun Amerika Serikat. Pyongyang memiliki perhitungan politiknya sendiri. Karena itu, apabila Prabowo benar-benar datang ke Korea Utara, pertanyaannya bukan hanya apakah ia akan diterima. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah apa yang akan dibawa Prabowo ke meja perundingan. Apakah Indonesia hanya akan menjadi pembawa pesan dari Seoul? Atau justru Indonesia akan mencoba menawarkan sebuah ruang komunikasi baru yang memungkinkan Korea Utara berbicara tanpa merasa sedang ditekan? Disinilah posisi Indonesia menjadi sangat menarik. Jakarta tidak memiliki pangkalan militer di semenanjung Korea. Indonesia juga bukan bagian dari aliansi militer yang secara langsung berhadapan dengan Korea Utara. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk berbicara menggunakan pendekatan yang berbeda. Bukan pendekatan ancaman, bukan pula pendekatan tekanan militer, melainkan pendekatan diplomasi. Dan jika pendekatan itu berhasil, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar hubungan antara Indonesia dan Korea Utara. Sebab, semenanjung Korea merupakan salah satu kawasan paling sensitif di dunia. Setiap peningkatan ketegangan di kawasan tersebut dapat berdampak pada keamanan regional, stabilitas ekonomi, jalur perdagangan, hingga hubungan antara kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Rusia. Artinya, jika Indonesia mampu membantu menciptakan sedikit saja ruang dialog antara Seoul dan Pyongyang, Jakarta secara tidak langsung sedang menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia memiliki daya
tawar di tingkat global. Namun tentu saja kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa Indonesia akan menjadi penengah utama konflik Korea. Sampai saat ini, yang terlihat adalah adanya peluang dan kepercayaan diplomatik. Realisasinya masih sangat bergantung pada perkembangan politik di Seoul, respons Pyongyang, serta kondisi geopolitik di kawasan. Tetapi justru karena itulah pernyataan Prabowo menjadi menarik. Seorang Presiden Indonesia menyatakan kesiapannya untuk datang ke Korea Utara jika memang diminta untuk membantu membuka ruang dialog. Jika pintu tersebut benar-benar terbuka, maka perjalanan Prabowo ke Pyongyang bisa menjadi salah satu momen diplomatik paling menarik bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan pertanyaan besarnya kemudian adalah, jika Prabowo benar-benar berhasil membuka komunikasi dengan Korea Utara, apa yang akan didapatkan Indonesia? Apakah hanya reputasi sebagai negara yang berhasil menjadi jembatan diplomasi, atau ada kepentingan strategis yang jauh lebih besar di balik langkah tersebut? Disinilah cerita ini menjadi semakin menarik. Namun, yang membuat Indonesia berbeda dari banyak negara lainnya adalah kenyataan bahwa hubungan diplomatik dengan Korea Utara masih tetap terjaga. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan hubungan resmi dengan Pyongyang. Bahkan, Indonesia masih memiliki perwakilan diplomatik di ibu kota Korea Utara. Fakta ini menjadi sangat penting, sebab tidak semua negara memiliki akses komunikasi langsung dengan pemerintahan Kim Jong-un. Sejumlah negara barat telah lama membatasi hubungan dengan Korea Utara, terutama akibat persoalan program nuklir, pengembangan rudal, sanksi internasional, serta berbagai isu keamanan lainnya. Disinilah posisi Indonesia menjadi unik. Jakarta memiliki hubungan yang relatif baik dengan Seoul, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga jalur komunikasi dengan Pyongyang. Situasi seperti ini menciptakan sebuah peluang yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Bukan berarti Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap setiap keputusan yang dibuat Korea Utara. Sama sekali bukan, namun setidaknya Indonesia masih memiliki jalur diplomatik yang dapat dimanfaatkan apabila suatu saat diperlukan. Dan dalam dunia diplomasi, jalur komunikasi sekecil apapun bisa menjadi sangat berharga ketika hubungan antara dua pihak sedang berada dalam kondisi tegang. Bayangkan jika suatu saat Seoul ingin menyampaikan pesan kepada Pyongyang, tetapi saluran komunikasi langsung sulit digunakan. Di titik inilah negara ketiga yang masih memiliki hubungan dengan kedua pihak dapat memainkan peran penting. Indonesia bisa menjadi salah satu pintu yang membantu menyampaikan pesan tersebut. Namun tentu saja ada perbedaan besar antara menjadi penghubung komunikasi dan menjadi mediator resmi. Lalu, apakah permintaan Korea Selatan kepada Presiden Prabowo berarti Indonesia akan langsung menjadi mediator resmi antara Korea Selatan dan Korea Utara? Jawabannya belum tentu. Menjadi mediator resmi membutuhkan persetujuan dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat. Artinya, bukan hanya Seoul yang harus setuju, Pyongyang juga harus bersedia. Dan disinilah tantangan terbesar Indonesia berada. Korea Utara memiliki kepentingan strategisnya sendiri dan sangat sensitif terhadap segala bentuk tekanan dari luar. Jika Indonesia ingin memainkan peran sebagai jembatan, pendekatannya harus sangat hati-hati. Indonesia harus mampu menjaga kepercayaan Korea Selatan tanpa membuat Korea Utara merasa bahwa Jakarta datang sebagai perpanjangan tangan Seoul atau Washington. Dengan kata lain, Indonesia harus tetap mempertahankan identitasnya sebagai pihak yang relatif independen. Justru disinilah prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia akan diuji. Karena menjadi jembatan bukan berarti harus memilih salah satu sisi. Jembatan justru harus mampu menghubungkan dua sisi yang berbeda.